Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Desmiarta Imani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Perikanan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan menjelaskan tentang apakah suatu pelabuhan perikanan itu dapat turun kelas yang menjadi misalkan pelabuhan perikanan samudra, dan apakah dia itu bisa turun kelas menjadi pelabuhan perikanan Nusantara. Nah, jadi sebelum kita masuk jauh ke penjelasan tersebut, saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar pelabuhan, seperti penjelasan tentang pelabuhan. Nah, penjelasan tentang pelabuhan ini berdasarkan Permen KP nomor 8 tahun 2018 tentang kepelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pemasaran perikanan, sebagai tempat bersandar kapal, berlabuh atau bongkar muat, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Menurut Nurhayati et al. 2016, pelabuhan perikanan merupakan sarana penangkapan ikan dan bagian dari sistem penangkapan ikan yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kepentingan masyarakat nelayan, khususnya nelayan sebagai unsur yang berperan dominan dalam pengendalian kegiatan penangkapan ikan. Kehadiran pelabuhan juga sangat penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fajri et al. 2021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi suatu pelabuhan perikanan. Jadi berdasarkan Permen KP nomor 8 tahun 2012 tentang kepelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan juga dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yakni pelabuhan perikanan kelas A atau bisa disebut dengan pelabuhan perikanan samudra, bisa disingkat PPS. Pelabuhan perikanan kelas B atau pelabuhan perikanan Nusantara bisa disingkat dengan PPN, dan juga pelabuhan perikanan kelas C atau pelabuhan perikanan pantai bisa juga disebut dengan PPP atau P3, dan pelabuhan perikanan kelas D atau pangkalan pendaratan ikan atau bisa disingkat dengan PPI. Nah, jadi itu saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi pelabuhan perikanan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang fasilitas pelabuhan perikanan. Nah, menurut Permen KP nomor 8 tahun 2018 tentang kepelabuhan perikanan, dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang meliputi fasilitas pokok yang berperan dalam menunjang aktivitas keamanan dan kelancaran di pelabuhan. Sekurang-kurangnya meliputi pelindung seperti revetment, breakwater, groin, tambat seperti dermaga dan jetty, perairan seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, penghubung seperti jalan, gorong-gorong, jembatan, dan drainase, dan lahan-lahan pelabuhan perikanan. Nah, fasilitas fungsional yang berperan sebagai pendukung dalam kegiatan aktivitas di pelabuhan sekurang-kurangnya meliputi pemasaran hasil perikanan seperti pelelangan ikan, suplai air bersih, listrik, dan es, dan juga pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti bengkel, dock, atau slipway, dan tempat perbaikan jaring. Nah, penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti laboratorium, pembinaan mutu, dan transit seat perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es, dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah, fasilitas penunjang yang berperan sebagai pendukung fungsi fasilitas lainnya secara tidak langsung sekurang-kurangnya meliputi pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan, pengelolaan pelabuhan seperti mes, operator, pos penjaga, dan pos pelayanan terpadu. Nah, jadi sosial dan umum seperti tempat
peribadatan dan peribadahan atau peribadatan dan toilet, pertokoan dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi keselamatan pelayaran, kebersihan, keamanan dan ketertiban, bea cukai, keimigrasian, pengawasan perikanan, kesehatan masyarakat dan karantina ikan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan tentang penjelasan dasar tentang pelabuhan dan juga apa saja kelas-kelas yang ada di pelabuhan dan juga fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan dan apa aja itu yang meliputi fasilitas. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah suatu pelabuhan perikanan itu bisa turun kelas menjadi yang semula perikanan samudra dan turun kelas menjadi perikanan Nusantara atau bisa disebut dengan PPN. Nah, di sini jawabannya itu adalah menurut saya itu bisa. Kenapa bisa? Pelabuhan perikanan dapat mengalami penurunan status kelasnya akibat berbagai faktor, termasuk pengelolaan yang tidak efektif, penurunan kualitas sumber daya ikan, dan perubahan kebijakan pemerintah. Penurunan status ini juga dapat berimplementasi negatif terhadap aktivitas perikanan, ekonomi lokal, dan keberlanjutan sumber daya laut. Jadi saya sudah menjelaskan kenapa sebuah pelabuhan perikanan itu bisa turun kelas, dan di sini ada beberapa alasan yang kenapa suatu pelabuhan ini bisa turun kelas. Nah, di sini ada beberapa alasan, dan yang pertama, pengelolaan yang tidak efektif. Pengelolaan pelabuhan yang kurang baik, termasuk infrastruktur yang tidak memadai dan pelayanan yang buruk, dapat menyebabkan penurunan status kelas. Dan yang kedua, itu ada penurunan kualitas sumber daya ikan. Jika kualitas dan kuantitas sumber daya ikan menurun, pelabuhan tidak dapat memenuhi kebutuhan industri perikanan yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas dan statusnya. Dan yang ketiga, perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau perubahan dalam regulasi perikanan dapat mempengaruhi operasional pelabuhan dan menyebabkan penurunan status. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem perairan dan sumber daya ikan yang berkontribusi pada penurunan status pelabuhan dan persaingan pelabuhan lain. Nah, munculnya pelabuhan baru yang lebih baik dikelola dan memiliki fasilitas lebih baik dapat menarik pengguna dari pelabuhan yang ada, menyebabkan penurunan status kelas suatu pelabuhan tersebut. Dan mungkin cukup penjelasan saya tentang apakah bisa suatu pelabuhan itu turun kelas menjadi, misalkan yang semula menjadi perikanan samudra dan turun kelas menjadi perikanan Nusantara. Dan menurut saya itu bisa, dan saya sudah menjelaskan tentang beberapa alasannya dan kenapa suatu pelabuhan itu bisa turun kelas, dan juga saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar apa itu pelabuhan, mulai dari klasifikasi kelas-kelas pelabuhan dan juga tentang apa saja fungsi yang ada di pelabuhan dan kelengkapan fasilitas-fasilitasnya. Dan cukup penjelasan saya tentang pelabuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila penjelasan saya ada yang kurang berkenan atau ada kurangnya dalam menjelaskan sebuah pelabuhan, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.